Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur yang disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Arif B. Iskandar. Kita masuk pada bab tentang misi Islam yang agung. Ini misi Islam yang agung. Diceritakan ini cerita ini. Rubai bin Amir melaju cepat dengan kudanya. Ia menuju perkemahan Rustum, panglima pasukan kerajaan Persia. Setibanya di sana, ia mendapati semua pembesarnya berpakaian kenegaraan. Majelis mereka dihiasi dengan hamparan permadani dan sutra yang serba mahal. Panglima Rustum duduk di singgasananya. Ia memakai mahkota emas yang dihiasi dengan batu permata yang serba mahal. Sebaliknya, Rubai bin Amir, panglima pasukan kaum muslimin itu hanya berpakaian kasar dan sederhana. Rubai bin Amir langsung masuk ke perkemahan itu tanpa menghiraukan sedikit pun keadaan sekelilingnya. Ia tetap menunggang kudanya dan membiarkannya kaki kuda itu mengotori mengotori hamparan permadani yang serba mahal itu. Tiba-tiba ia berhenti, kemudian turun dari kudanya sebelum sampai di hadapan Rustum yang menantinya. Rupanya Rustum telah sengaja memasang sebuah palang besi setinggi setengah badan. Dengan itu dia berharap pemimpin pasukan kaum muslimin itu mau berjalan menghadap dirinya dengan membungkukkan badannya. Namun Rubai bin Amir tak kalah cerdik. Ia kemudian membalikkan badannya lalu berjalan mundur seraya membungkukkan badannya sehingga pantatnya menunggangi sang panglima Persia itu. Rubai lalu menghadap Rustum dengan tetap menyandang tombaknya. Seketika itu pula hamparan permadani itu terkoyak-koyak oleh senjatanya. Melihat itu para pembesar itu segera berseru, "Letakkan senjata itu." Rubai menjawab, "Aku datang kemari hanyalah atas undangan kalian. Jika kalian senang, biarkan aku dengan keadaanku seperti ini. Kalau tidak, aku akan pulang." "Biarkan ia menghadap," kata Panglima Rustum. Rustum lalu mengajukan sebuah pertanyaan, "Apa yang mendorong kalian datang ke negeri kami?" Jadi ini adalah peperangan antara Persia dengan kaum muslimin. Panglimanya itu Panglima Rustum. Sangat gagah, sangat mewah, ya, panglima besar itu. Maksudnya dia itu mengundang panglima atau utusan kaum muslimin agar kaum muslimin itu merasa takut dan tunduk, hina. Kata menurut dia, niatnya gitu. Ya, makanya dihamparkan permadani, dihiasi, dia pakai kebesaran, bahkan ada palang yang kemudian kalau orang itu melewatinya itu harus bungkuk. Tapi luar biasa, ya, utusan kaum muslimin, ya, Rubai bin Amir ini bagaimana?
masuk dengan cara apa? Membelakangi. Jadi malah nunggingi kan? Menghina, malah menghina Panglima Rustum. Itu kemuliaan kita itu. Kita nggak boleh tunduk kepada mereka. Kalaupun ada kita tadi. Jadi ini niatnya dia itu untuk menghinakan kaum muslimin, yang ada mereka malah terhina. Udah gitu dia tetap bawa tombak. Tombaknya itu tajam ujungnya. Jadi pada saat dia itu turun dari kudanya sampai ke dekat palangan itu, tombaknya itu dia masuk dengan masih menggeret permadani itu sampai rusak. Disuruh letakkan, nggak mau, ya kan? Kenapa? Saya ini diundang, sudah biarkan saya begini. Kalau enggak, saya pulang lagi. Wah, ini kan gagah nih kaum muslimin kayak gini, ya kan? Nah, ini pemimpin kaum muslimin, pemimpin pasukan kaum muslimin. Kata Panglima Rustum, ya sudah biarkan dia. Nah, lalu dia nanya kepada Rubai bin Amir ini, apa yang mendorong kalian datang ke negeri kami? Nah, jawabannya lebih luar biasa nih. Rubai yang berdiri ya. Rubai yang berdiri dengan penuh wibawa menjawab dengan tegas, kami datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia ke penyembahan kepada Allah, dari kesempitan dunia ke keluasan dan kekeluasannya, dan dari kezaliman agama-agama ke keadilan Islam. Wah, ini luar biasa. Membebaskan manusia dari penghambaan pada manusia, dari kesempitan kehidupan dunia kepada keluasaannya, dan dari agama-agama yang zalim, ya, kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Islam itu adil. Ini luar biasa. Kita nggak menyembah yang lain, kita nggak sengsara kalau dengan Islam itu, betul, ya. Jadi tidak ada kecuali di situ adalah kemuliaan. Nah, begitulah Rubai. Ia menjelaskan bahwa kedatangan pasukan negeri Islam ke negeri Persia bukan hanya ambisi ekonomi atau politik demi mengeksploitasi bangsa atau negara yang dikuasai. Sebaliknya, ya, kedatangan mereka membawa misi luhur, memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan, menebarkan kebaikan, rahmat dan hidayah, serta menerangi jalan hidup dan melenyapkan kezaliman yang membelenggu mereka. Inilah misi mulia yang diemban Daulah Islam dalam menaklukkan gerakan ekspansi Islam. Jadi dalam membuat, ya kan, dalam melakukan gerakan ekspansi Islam atau futuhat. Jadi bukan motif ekonomi, bukan motif yang lain, ya. Ya, kalau kita bahas misalnya sekarang, yang kemarin kita bahas misalnya bagaimana invasi Rusia ke Ukraina, ya kan? Apa? Gara-gara pemimpin Ukraina itu dianggap membahayakan Rusia dengan mau gabung kepada NATO. Misinya apa ini? Ekonomi. Misinya apa ini? Politik? Bukan. Ya. Kalau Islam bukan begitu, paham nggak? Ya, Islam itu adalah dengan misi tadi, membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju kehambaan kepada Allah. Dari tidak menyembah Allah dengan hanya menyembah Allah. Ini luar biasa ini. Nah, kita pelajari di sini. Ya. Sebelum Rubai, utusan lain datang kepada Rustum adalah Mughirah bin Syu'bah. Seperti ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Mughirah bin Syu'bah juga menyampaikan jawaban yang sama ketika ditanya Rustum. Dunia bukanlah tujuan kami, cita-cita dan tujuan kami adalah akhirat. Allah telah mengutus kepada kami seorang Rasul, dan dia berkata kepadanya, ya, yang maknanya, aku memberikan kekuasaan kepada kaum ini, yaitu kaum muslimin, atas orang-orang yang tidak tunduk pada agamaku.
Kemudian Rustum bertanya lagi, agama apakah itu? Mughirah menjawab, pilar yang tegak di atasnya kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, serta pengakuan atas semua yang datang darinya. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, jilid 4 halaman 43, Imam Ibnu Katsir. Coba. Ini adalah fragmen, ya, yang sebelumnya Panglima Rustum itu ingin mengundang utusan kaum muslimin agar kaum muslimin itu merasa takut dengan kemegahan, dengan kehebatan, dengan kemudian apa misalnya kemewahan yang ada pada apa? Yang ada pada orang Persia. Dipanggil, ditanya, jawabannya sama. Coba. Bukan karena sudah nyontek-nyontekan, enggak. Tapi karena memang betul datang untuk membebaskan manusia. Wah, ini dia. Gagah ini. Panglima kaum muslimin ini, ya kan? Gagah ini pasukan kaum muslimin ini. Jadi enggak ada itu di situ. Bahkan fragmen ini sangat luar biasa sebenarnya. Ya, nah dijelaskan di sini. Fragmen di atas setidaknya memberikan pelajaran berikut. Pertama, nah ini pelajarannya. Politik luar negeri daulah Islam atau negara Islam adalah dakwah dan jihad. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW saat mengepalai pemerintahan negara Islam di Madinah. Juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah kekhilafahan Islam. Tuh, kita bahas politik luar negeri, ya. Politik luar negeri adalah politik yang kemudian harus menjadi aspek penting yang dikuasai oleh kaum muslimin. Harus ngerti. Ya. Apa politik luar negeri daulah khilafah, daulah Islam itu? Ya, dakwah dan jihad. Dakwah, kalau dakwah dihalangi secara fisik, jihad. Jadi bukan jihad dulu, ya, jadi bukan pasukan dulu, tidak, didakwahi dulu, datang dulu utusan. Siapa pendakwah menyampaikan Islam? Kayak dulu Indonesia, Nusantara ini, Indonesia ini itu tidak ditaklukkan dengan senjata, ya. Datang utusan, siapa yang disebut oleh ya orang kita itu adalah para wali songo, para wali yang terkenal dengan wali songo. Datang Sunan Ampel, ya kan? Pada saat itu dari utusan khalifah, utusan pemimpin kaum muslimin untuk seluruh dunia. Ngapain? Menyampaikan Islam, mendakwahi. Ternyata orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara menerima Islam. Ya, nggak dihalangi dakwah, nggak dihalangi Islam, diterima, pelan-pelan diterima. Datang lagi utusan, sampai seluruh wilayah Nusantara ini menerima Islam sebagai sistem kehidupan mereka. Apa tandanya? Adanya kerajaan Demak dengan diangkatnya Raden Fatah sebagai sultan, sebagai sebagai wali. Kalau kita nyebutnya juga sebagai raja, tapi sebenarnya bukan raja di situ dia. Dia sebagai gubernur, perwakilan dari daulah khilafah Islamiyah di satu di dunia ini. Ini, kalian nonton JKDN kan? Ya, tuh. Nah itu dia. Jejak khilafah di Nusantara, ya. Kenapa? Karena politik luar negerinya dijalani. Nyambung dengan yang kita maksud, ya kan? Kenapa begitu? Dulu daulah khilafah Islamiyah itu, ya, adalah negara adidaya. Semua pendakwah dikirim. Kalau pendakwah itu dihalangi, tidak boleh ada dakwah di situ, Islam tidak diterima di situ, gimana? Baru pasukan turun di situ. Futuhat. Kenapa dakwah dihalangi? Itu pun ditanya dulu.
Mau nerima Islam, bayar jizyah, ya, atau kami perangi. Ini kalau udah kayak gitu udah repot tuh. Ya, kaum muslimin itu wah perangnya luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak ya. Yang kedua, ekspansi Islam dalam politik luar negeri daulah Islam tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan duniawi, tetapi untuk tujuan mulia, menyebarkan risalah tauhid yang substansinya adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, kepada penghambaan hanya kepada penguasa, ke penghambaan hanya kepada penguasa manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Jadi futuhat Islam itu bukan penaklukan. Nah, ingat, bukan kediktatoran, bukan, tapi membebaskan manusia dari tidak beragama tauhid, dari menghamba kepada manusia, ya, yang itu hanya kepada Islam, yang menghamba hanya kepada Allah. Jangan ngantuk. Hanya kepada Allah. Jadi misinya itu bukan naklukin. Kalian harus tahu nih, wah, gimana kami kon para wanita, para perempuan? Oh, bisa. Kalian bisa jadi pasukannya, bisa kemudian yang membantu pasukan dalam logistiknya, dalam bidang misalnya kesehatannya, ya kan, dalam bidang apa lagi namanya, banyak, ya kan, bahkan mendampingi pasukan itu sendiri bisa. Jadi kalian harus tahu itu. Ya, kalau laki-laki tentu yang menjadi pasukan pertamanya, ya, tapi bisa juga, ya kan, pasukan kaum muslimin, ya. Jadi kalau kita pernah lihat itu ada salah seorang anak umur 13 tahun ya di Indonesia ya. Kalau kalian mungkin nanti lihat itu viral itu. Kenapa? Karena dia mampu berkuda dan memanah sambil berkuda. Kudanya terus lari, jalan dengan cepat, lalu memanah dengan tepat. Oh, itu luar biasa. Nah, itu mantap itu. Ya, itu perempuan. Gitu, dari Depok, tingkat dunia ada kompetisinya. Ya mungkin sekarang baru itu. Tapi maksudnya apa? Bahwa penaklukan Islam itu bukanlah untuk kediktatoran, enggak. Bukanlah untuk haus kekuasaan, tidak. Tapi adalah untuk menyebarkan risalah Islam. Ini yang harus kita ingat. Nah, misi ideologis Islam inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara muslim saat ini. Ternyata negeri-negeri kaum muslimin yang dipimpin oleh antek-antek yang semuanya itu adalah tunduk kepada sistem selain Islam, gimana? Nggak punya ini motivasi seperti ini. Bahkan yang mengklaim sebagai negara Islam, misalnya klaimnya dia negara Islam, seperti Arab Saudi, Iran dan lain sebagainya, itu tidak pernah memiliki visi politik luar negeri seperti ini, yaitu misi ideologisnya. Paham? Jadi nggak ada itu misi ideologisnya untuk menyebarkan Islam. Oh, tapi mereka ini mengutus juga para pendakwah, mengutus juga orang-orang yang berdakwah, membiayai juga. Bukan itu. Yang ada malah ada juga berpecah belah akhirnya. Ini nggak beres. Nggak begitu. Pasalnya, nah ini dia. Islam memang tidak dijadikan sebagai ideologi negara mereka. Jadi mereka itu tidak mengambil ideologi Islam. Ideologi kapitalis, manfaat. Ngambil Islam hanya sebagai nyari manfaat. Hanya di batas kota suci Mekah dan Madinah. Coba lihat, kalau di Arab. Dibuka pantai yang bercampur baur, ada konser yang kemudian bercampur baur, ya kan? Bahkan mengikuti ya belum lagi bukan cuma di Arab ya, di tetangganya juga. Di Uni Emirat, di Dubai. Wah, itu luar biasa. Kalau saya cuma lihat dari foto-fotonya aja.
Ini HP, ada telepon. Siapa yang menelepon? Masuk dah. Siapa? Ya biar aja. Gitu. Ya. Ya. Jadi kenapa mereka memang tidak itu? Gitu. Ya. Mereka tidak menjadikan Islam sebagai misi ideologis mereka. Mereka nggak punya itu. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, dikatakan Islam paling banter hanya menjadi falsafah negara, sementara dasar negara mereka yang sebenarnya adalah sekularisme. Ya kan? Wajarlah jika negara-negara muslim di dunia Islam saat ini tidak memiliki wibawa, bahkan harga diri di hadapan negara-negara kafir. Jadi nggak punya harga diri di hadapan negara kafir, nggak bisa ngomong apapun. Indonesia ngomong, hentikan perang Ukraina dan juga Rusia, ternyata malah disepelekan. Urus aja dulu minyak goreng, belum beres itu, gitu katanya. Nggak punya wibawa, urus saya negara kamu sendiri, wah kacau. Nggak ada gitu, ya. Para penguasanya cenderung tidak mandiri. Mereka tunduk pada kekuatan negara-negara kafir imperialis. Karena itu alih-alih boro-boro ya memiliki misi yang menyebarkan risalah Islam dengan dakwah dan jihad ke seluruh dunia untuk menegakkan untuk mencegah negara mereka dari intervensi negara kafir imperialis pun mereka tak berdaya. Coba disuruh untuk kemudian kita ini mengelola sendiri sumber daya alam kita, ternyata tidak berdaya. Kenapa? Karena memang nggak punya kekuatan, nggak ada kekuatannya itu, nggak punya kewibawaan. Ya. Kondisi ini sangat kontras dengan kondisi daulah Islam pada masa Nabi SAW, juga dengan kondisi kekhilafan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin maupun para khalifah setelah mereka yang begitu disegani bahkan ditakuti oleh negara-negara besar saat itu, Persia dan Romawi. Kewibawaan daulah Islam atau khilafah Islam di hadapan negara-negara adidaya kafir saat itu antara lain tercermin dari sikap panglima pasukan muslim Rubai atau Ribai bin Amir di atas, ya, cerita di atas tadi itu, panglimanya wibawa. Kamu mau saya datang dengan begini. Kalau tidak, saya kembali. Disuruh nunduk, dia malah mundur. Dia malah berbalik. Jadi malah nunggingin. Ya kan? Nggak mau tunduk kepada orang itu. Paham? Ya. Jadi luar biasa ini kemuliaan. Ya. Bandingkan dengan sikap para penguasa negeri-negeri muslim saat ini yang begitu hormat, bahkan cenderung tunduk patuh kepada Presiden AS George Bush pada waktu itu nih, pada ditulis. Tunduk patuh kepada Presiden Biden misalnya. Tunduk patuh kepada presiden orang-orang kafir. Ya. Misalnya, seolah dia adalah tuan mereka. Nah, ini dia. Dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa umat Islam hanya mungkin berwibawa dan disegani bangsa-bangsa lain ketika mereka memiliki sebuah institusi negara yang kuat, negara yang menjadikan akidah Islam sebagai basis ideologinya. Itulah daulah Islam atau khilafah Islam yang akan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi dengan dakwah dan jihad, hanya dengan khilafah Islamiyah. 100 tahun kita sudah lewat tanpa khilafah, hilang kewibawaan kita, naudzubillah, insyaallah. Ya, makanya kita harus menjadi negara yang kembali kuat dengan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Paham? Kemuliaan
Islam. Materinya ini adalah tentang misi Islam yang agung. Nah, ada pertanyaan, ada tambahan. Paham nih? Ngerti? Ya. Nah, ini dia. Ini memang cerita, ya. Sama seperti pembahasan kita tentang politik luar negeri itu tadi, ya, dengan dakwah dan jihad. Cukup ya? Ya, kalau cukup, nah insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pekan depan. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Ya. Bu.